lihat pertama-tama dari bursa global ya, khususnya dari bursa Dow Jones ya, yang semalam hijau dengan tebal istilahnya di angka 1,8%-an, tiba-tiba ditutup cukup tipis di plus 0,7. Nah, hal ini juga disebabkan karena adanya kegagalan atas percobaan 19. Maka dari itu di bursa Asia juga cukup terpengaruh akan hal ini. Seperti itu, Mas. Kalau kita lihat bahwa IHSG juga masih berada di teritori negatif, koreksi 1,86%. Yang menarik sebenarnya adalah kalau kita lihat bahwa ada beberapa yang akan dilakukan aksi korporasi begitu yang akan dilakukan beberapa emiten-emiten di dalamnya termasuk untuk sektor finansial. Kalau kita lihat rencananya akan ada merger begitu antara Bank BJB dan juga tentunya Bank Banten begitu. Seperti apa Anda melihatnya aksi korporasi ini? Oke, ini cukup menarik karena, eee, kalau kita lihat secara harga sahamnya ya, saham Bank Banten ini sudah, lama di angka 50 ya. Tentunya hal ini juga nanti kita melihat, untuk aksi korporasinya dari Bank BJB sendiri, ini kita bisa, bandingkan dengan, fundamental BJB dengan fundamental Bank Banten ya, di mana secara fundamental memang akan lebih baik, Bank Jawa Barat, Oke. seperti itu. Bung Herditya, Nah, kita tahan dulu meskipun dialog begitu kita kita karena ini lihat kita akan apakah menuju nanti closing aksi bell begitu. 2 detik lagi, 1 detik lagi. Bell sudah berbunyi tentunya di sore hari ini penutupan perdagangan di sesi 2 di hari ini atau di akhir pekan ini juga. IHSG, apakah kita lihat semakin dalam koreksi untuk IHSG 2,12%. Nampaknya beberapa sentimen-sentimen global yang berbau positif begitu tidak mampu membuat IHSG melaju ataupun berbalik arah ke zona hijau karena saat ini IHSG terkoreksi 2,12%. Dalam koreksi IHSG lebih dari 2% berada di level 4.496.06 koreksi IHSG. Bertahan di zona merah dan tidak mampu berbalik arah ke zona hijau. Kita lihat sektoralnya. Sektor apa yang paling terkoreksi? Tentunya kita lihat finansial terkoreksi 3,61% begitu untuk sektor finansial. Sementara consumer kita lihat masih terkoreksi juga 1,59% untuk sektor consumer. Kita lihat juga infrastruktur ini terapresiasi 0,28% begitu, cukup tipis sebenarnya untuk apresiasi dari infrastruktur. Kita lihat 3 sektor selanjutnya seperti apa. Agrikultur, industri dasar dan juga aneka industri semuanya terkoreksi. Agrikultur terkoreksi 1,24%, lalu industri dasar juga terkoreksi 1,94% dan juga aneka industri terkoreksi dalam 2,83%. Kita lihat manufaktur, properti, perdagangan dan juga pertambangan semuanya memerah begitu. Manufaktur 1,85%, koreksinya lalu properti 3,46%, sangat dalam koreksi untuk sektor properti. Dan untuk perdagangan 0,75% koreksinya, sementara pertambangan 0,84% koreksinya.